Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Faras Purnawardoyo yang berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Purbalingga. Di video kali ini saya akan membedah project website Gadgetin. Enjoy! Delapan teknologi yang digunakan untuk membuat website Gadgetin. Yang pertama, Figma. Sebelum kita masuk ke tahap coding, langkah pertama yang paling penting adalah mematangkan perencanaan desain. Di project ini, saya menggunakan Figma sebagai fondasi utama untuk menyusun arsitektur UI dan UX-nya. Lewat proses ini, kita bisa nentuin tata letak dan struktur komponen secara presisi. Jadi, pas kita mulai tulis kode nanti, prosesnya bakal jauh lebih efisien, terstruktur, dan gak ada lagi waktu yang terbuang untuk menebak-nebak layout di tengah jalan. Yang kedua, React.js. Apa itu React.js? React.js adalah library JavaScript berbasis komponen yang digunakan untuk membangun UI. Di dalam proyek saya, React bertindak sebagai pengatur utama sebuah halaman, komponen visual, dan logika interaksi di sisi klien. Struktur utama dan cara kerjanya. Yang pertama, sebagai komponen base arsitektur. React memecah tampilan website menjadi potongan-potongan kecil yang independen. Misalnya komponen navbar, chatbox, gadget card. Komponen ini bisa digunakan berulang kali, sehingga kode menjadi lebih rapi dan hemat. Yang kedua, sebagai state management, digunakan untuk menyimpan data dinamis yang bisa berubah sewaktu-waktu di aplikasi, seperti teks input perubahan pengguna, status loading AI, atau daftar gadget yang sedang difilter. Yang ketiga, sebagai props, berfungsi untuk mengalirkan data dari komponen parent ke komponen child. Misalnya mengirim data spesifikasi produk dari halaman utama ke komponen kartu produk individual. Yang ketiga, React Vite. Vite adalah build tool modern yang berfungsi sebagai penggerak utama di balik pengembangan aplikasi React Data, menggantikan teknologi lama seperti Webpack demi performa yang jauh lebih instan. Melalui fitur native ISM dan hot module replacement, Vite membuat server lokal menyala dalam hitungan milidetik dan memperbarui perubahan kode di browser secara langsung tanpa reload halaman. Setiap aplikasi siap dideploy ke Firebase hosting. Perintah npm build pada Vite akan otomatis mengomprensi dan mengoptimalkan seluruh kode menjadi file statis siap pakai yang sangat ringan, responsif, dan siap diakses oleh pengguna. Yang keempat, Google Gemini. Untuk menghidupkan fitur interaktif di website ini, kita menggunakan API dari Google Gemini. Melalui sistem interaksi yang kita kustomisasi, model AI ini bisa memberikan respons konsultasi yang cerdas dan personal. Semua proses analisis spesifikasi gadget diproses secara instan langsung dari sistem Gemini.
Yang kelima, Firebase. Sekarang kita beralih ke bagian manajemen data. Di sini kita menggunakan Firebase Firestore sebagai cloud database utama aplikasi. Karena berbasis NoSQL yang menerapkan konsep dokumen dan koleksi, struktur datanya menjadi sangat fleksibel. Seperti yang Anda lihat di layar, semua data, mulai dari informasi pengguna, katalog produk, hingga seluruh riwayat obrolan AI, tersusun rapi tanpa perlu membuat arsitektur tabel yang kaku. Keunggulan utamanya terletak pada fitur real-time listener. Begitu terjadi perubahan data di sisi database, front-end React kita akan langsung memperbarui tampilan layar saat itu juga. Yang keenam, Email.js. Untuk menangani fitur formulir kontak dan pengiriman pesan, saya menggunakan Email.js. Keunggulannya, kita nggak perlu repot membangun backend server sendiri, hanya untuk urusan pengiriman email. Cukup hubungan API, mereka langsung masuk di sisi front-end. Pesan dari pengguna akan otomatis terkirim secara serverless. Yang ketujuh, hosting Firebase. Untuk urusan publikasi aplikasi agar bisa diakses secara global, saya mempercayakannya kepada Firebase Hosting. Proses developmentnya sangat praktis dan cepat. Di terminal, kita cukup menjalankan command Firebase untuk konfigurasi awal, lalu dilanjutkan dengan perintah Firebase deploy. Hanya dalam hitungan detik, seluruh akses statis dari build React kita langsung terunggah ke CDN global milik Google. Lalu yang terakhir adalah relasi antar diagram. Arsitektur database kita dimulai dari table users sebagai aktor utama di dalam aplikasi. Table ini berfungsi untuk menyimpan data autentikasi dan profil pengguna. Struktur kolomnya memiliki ID, varchar, primary key yang bersifat unik, diikuti oleh nama pengguna, email, peran atau role untuk membedakan hak akses antara user biasa dan admin, serta timestamp create.add untuk mencatat waktu registrasi. Yang kedua, katalog produk atau gadgets. Jantung dari informasi aplikasi ini berada pada table gadgets, yaitu tempat di mana seluruh katalog spesifikasi gawai disimpan secara terstruktur. Struktur kolomnya menyimpan detail produk seperti nama gawai, merek atau brand, harga integer, rating float, kategori, tautan gambar, serta kolom teks varchar. Kolom teks ini memiliki peran krusial untuk membantu Gemini AI mengelompokkan jenis produk secara cerdas berdasarkan karakteristiknya. Entitas penilaian atau ratings. Untuk menampung aspek interaktif dan feedback dari pengguna terhadap suatu gawai, kita menyediakan tabel ratings. Tabel ini memiliki relasi man-to-one ke tabel users dan gadget. Struktur utamanya memiliki primary key sendiri, lalu dihubungkan melalui foreign key atau user ID dan gadget ID.
Di dalamnya terdapat kolom nilai rating, misalnya skala 1 sampai 5, kolom ulasan berupa teks bebas, serta waktu ulasan tersebut diberikan. Data dari tabel ini yang nantinya dikalkulasi untuk memunculkan akumulasi rata-rata rating di halaman detail produk. Tabel comments adalah tabel untuk menampung ulasan teks atau diskusi dari pengguna terkait suatu gadget. Memiliki struktur yaitu ID sebagai primary key, ID unik otomatis untuk setiap komentar, user ID atau foreign key, menghubungkan ke tabel users siapa yang menulis, gadget ID sebagai foreign key, menghubungkan ke tabel gadgets, di produk mana komentar ditulis, konten atau body text, isi ketikan komentar atau opini dari pengguna, created at atau timestamp, waktu saat komentar dikirim, dipakai untuk mengurutkan diskusi dari yang paling baru. Tabel chat. Tabel ini bertindak sebagai sesi atau wadah utama dari sebuah obrolan percakapan antara pengguna dengan AI. Struktur utamanya yaitu mencatat ID sesi obrolan sebagai primary key, terhubung ke user ID, serta menyimpan ringkasan pesan terakhir pada kolom last message beserta waktu pembaruan aktivitas si obrolan di update 8. Tabel detail pesan atau message. Setiap baris percakapan mendalam akan dipecah dan disimpan secara dinamis ke dalam tabel ini. Struktur utamanya yaitu terhubung langsung ke tabel induknya melalui foreign key, chat ID. Tabel ini memiliki kolom isi teks pesan, waktu kirim, serta kolom sender ID. Kolom sender ID ini sangat penting untuk membedakan secara tegas di antarmuka pengguna apakah pesan tersebut diketik oleh user atau merupakan jawaban pintar yang diproduksi langsung oleh sistem Gemini AI. Tabel newsletter atau subscriber berfungsi untuk menampung data audiens atau pengunjung yang mendaftarkan email mereka agar bisa mendapatkan info promo, artikel, atau update terbaru seputar gadget. Struktur utamanya yaitu ID sebagai primary key, ID unik otomatis untuk setiap data langganan, email sebagai string atau varchar, alamat email pengunjung yang didaftarkan. Kolom ini biasanya diberi validasi unik agar satu email tidak bisa terdaftar ganda. Subscribe at atau timestamp, waktu otomatis saat mereka menekan tombol subscribe. Yang terakhir, tabel kontak message berfungsi untuk menampung data dari formulir kontak, tempat pengunjung umum memberikan pesan, saran, atau laporan masalah ke admin situs tanpa perlu membuka akun terlebih dahulu. Struktur utamanya yaitu ID sebagai primary key, ID unik otomatis untuk setiap pesan masuk, name sebagai string atau varchar, nama lengkap pengirim pesan, email sebagai string atau varchar, alamat email pengirim agar admin bisa membalas lewat email, subjek sebagai string atau varchar, topik atau perihal pesan, message sebagai teks, isi lengkap pesan atau kendala yang ingin disampaikan, dan yang terakhir adalah created app sebagai timestamp, waktu otomatis saat formulir dikirimkan. Hore, penjelasannya sudah selesai. Saatnya kita masuk ke alur websitenya. Selamat menonton.
Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Saya Faraj, pamit undur diri. Bye-bye.